Hi guys, back again with Christina, and today I will give you 4 mystery about Hell Town. Siapa sih yang gak pernah dengar kota neraka yang terkenal satu ini? Well, kalau lo masih belum tahu dan lo masih penasaran, let's check this out. Jadi, desa Helltown ini itu terletak di Ohio atau tepatnya di Cuyahoga Valley. Dan desa ini pertama kali ditempati oleh suku Mingo sekitar tahun 1755. Tapi mereka meninggalkan desa ini, gue lupa di tahun berapa, lalu sekitar tahun 1770 suku Linne kembali menempati desa tersebut. Tapi ada yang bilang juga sih kalau suku Linep ini mulai menempati desa ini di tahun 1776. Dan pertama kali desa ini dinamain Helltown itu karena konon setelah para suku Linep ini menemukan banyak aliran jernih yang mengalir di sepanjang Helltown ini, mereka menamai kota tersebut Clear Town. Tapi setelah beberapa penduduk mengetahui kalau clear di bahasa Jerman itu berarti neraka, maka sejak itu mereka menamai desa mereka itu Hell Town atau kota neraka. Tapi para suku Linep ini kembali meninggalkan kota ini di tahun 1782 setelah terjadinya peperangan dan konon ada pembantaian di suku Linep ini. Lalu beberapa puluh tahun setelah itu desa ini kembali aktif di tahun 1881-an sampai pada akhirnya dibeli atau diakuisisi oleh pemerintah Amerika yang mereka ingin menjadikan desa ini sebagai kota taman nasional. So, menurut urban legend dipercaya kalau Helltown ini jauh sebelum diakuisisi oleh pemerintah sudah ditinggalkan oleh penduduknya karena Helltown ini sudah menjadi kota beracun atau toxic town karena dipercaya di dalam hutan atau di daerah terpencil di Helltown ini ada sebuah lab yang didirikan oleh para ilmuwan gila di mana mereka percaya bahwa mereka bisa membuat mutan, mutan seperti yang di X-Men itu. Ya, jadi mereka percaya kalau ilmuwan ini melakukan kesalahan sehingga bahan kimia yang digunakan itu meledak, menyebar di kota tersebut sehingga sudah tidak aman lagi. Oleh karena itu para penduduk pergi meninggalkan kota ini. But urban legend yang paling disukai adalah soal Helltown ini menjadi kota pemujaan setan, di mana nanti akan kita bahas lebih lanjut. Di kota ini tuh ada sebuah gereja yang dipercaya menjadi pusat pemujaan dari setan-setan ini, dan para pemuja-pemuja tersebut melakukan pembunuhan massal di desa-desa ini untuk tumbal bagi setan-setan yang mereka puja. Jadi menimbulkan keresahan warga. Oleh karena itu warga pergi meninggalkan kota Helltown ini. Oke, kita lanjut aja pada misteri pertama, yaitu di nomor 4 ada The End of the World. Jadi, kota Helltown ini dikelilingi oleh jalan-jalan berbahaya yang anehnya mengarah ke satu tempat yang diduga menuju ke neraka atau hell. Dan yang paling terkenal adalah Stanford Road atau yang lebih dikenal dengan nama The End of the World. Jalan tersebut mendapatkan nama The End of the World karena belokan tajam yang ada di sana yang membuatnya tampak bahwa seseorang akan jatuh dari ujung dunia, terutama ketika berpergian di malam hari. Banyak pelancong mengatakan bahwa jalan itu dirasuki dan ada banyak mobil yang saling bertabrakan. Atau banyak juga yang bilang bahwa ada kekuatan jahat yang mencoba mengendalikan mobil
yang kalian tumpaki itu dan memaksa mobil kalian itu untuk menabrak mobil lainnya atau menabrak pembatas jalan atau pohon yang ada di situ. Namun, pada kenyataannya dipercaya bahwa hal itu hanyalah mitos belaka yang pada dasarnya hal itu semua terjadi karena adanya gaya gravitasi yang kuat di jalanan tersebut. Tapi karena saking berbahayanya jalan-jalanan ini sudah ditutup. Lo lihat sudah banyak kayak no trespassing dan lain sebagainya. Untuk lebih aman, jadi pemerintah sudah tidak lagi membuka jalanan ini. Tapi warga percaya bahwa yang tadi gue udah bilang, para pemuja-pemuja setan itu masih stay di Helltown itu dan mereka bersembunyi di di jalan-jalannya ditutup itu untuk mencari tumbal mereka, karena mereka percaya masih banyak orang yang penasaran akan Helltown atau the end of the world ini. Jadi mereka bersembunyi dengan harapan bahwa nanti mereka akan menangkap musuh mereka untuk jadikan tumbal. So it's so scary. Oh, I don't want to go there. Okay, next. Oke, lanjut di nomor 3. Di misteri nomor 3 ini ada The Crybaby Bridge. Jadi, di Amerika ini sendiri banyak banget yang namanya Crybaby Bridge. Jadi kalau lo searching, ada yang terkenal yaitu di Florida, di Kansas, ada yang namanya Maggie dan lain sebagainya. Dan kali ini ada juga The Crybaby Bridge di Helltown. Tapi pas gue searching, gue nggak begitu banyak mendapatkan informasi soal The Crybaby Bridge ini, karena memang dia tidak ditempatkan pas ada di Helltown-nya, tapi memang ada di area Helltown itu, entah sebelum nyampe di Helltown-nya atau vice versa. So, langsung aja kita dengarkan gimana misteri dari The Crybaby Bridge itu. Jadi, beberapa referensi yang ada soal The Crybaby Bridge ini, konon orang-orang banyak melihat ada wanita berbaju putih yang melemparkan bayinya dari jembatan ke sungai yang ada di dekat Helltown tersebut. Dan konon bayinya itu baru lahir. Tapi saat wanita itu didatengin dan diinterogasi kenapa dia sampai membuang bayinya itu, tidak dijelaskan kenapa dan lain sebagainya. Ada yang bilang malah wanitanya langsung kabur, menghilang. Tapi pas nanti banyak orang yang datang ke jembatan itu, The Crybaby Bridge itu, mereka mengaku mobil mereka tiba-tiba akan menyala sendiri, atau nanti di mobil kamu kalau berdebu akan menemukan jejak-jejak telapak kecil yang dikira itu dari telapak bayi-bayi itu. Jadi setelah gue baca, banyak pengakuan yang bilang kalau pas mereka datang ke The Crybaby Bridge itu, mobil mereka tiba-tiba akan nyala sendiri atau jalan sendiri ke arah si jembatan ini, atau pas lo ninggalin mobil lo itu tiba-tiba, kalau mobil lo agak kotor belum cuci seminggu, who knows, akan ada jejak-jejak telapak atau tangan bayi kayak gitu yang ada di mobil lo itu. So creepy, but we don't know. Oke, langsung aja next. Di nomor 2. Nomor 2 ini ada cerita soal gereja yang dipercaya sebagai pusatnya pemujaan setan. Jadi tadi yang udah gue bilang, kota ini terkenal juga konon adalah kota pemujaan setan itu. Dan di kota ini ada 2 gereja, tapi yang gereja di tengah kota itu dipercaya sebagai pusat dari pemujaan setan tersebut, karena bangunannya itu ada cross, salib terbalik di depan bangunan itu, dan konon
ada seorang pria yang meninggali gereja itu, tapi dia tinggal di bawah tanah. Dan konon kalau ada orang mau masuk ke situ, pria ini tidak mengizinkan. Jadi buat apa gereja itu dibangun? Dan nomor 1, misteri yang paling serem yang terjadi di Helltown adalah bus sekolah yang sampai sekarang konon masih ada di sana. Jadi dulu diceritakan bahwa bus ini tuh mengangkut anak-anak sekolah, tapi tiba-tiba di jalan mereka dihentikan oleh sekelompok orang gila yang keluar dari rumah sakit jiwa lalu membantai semua anak-anak yang ada di bus itu. Tapi ada juga yang bilang bahwa anak-anak di bus itu dibantai oleh pemuja setan yang sedang mencari tumbal. Dan dari para pengakuan ghost hunter di Amerika sana, jadi cerita ini paling terkenal itu, jadi banyak para ghost hunter yang datang ke sana entah buat uji nyali atau ngobrol sama para hantu-hantu di sana itu. Mereka akhirnya datang ke Helltown ini dan mereka mengakui pas mereka melihat ke dalam bus itu dari jendela yang jendela bus itu tentunya, itu mereka seperti melihat sosok pria yang berdiri atau duduk di sana, atau ada juga yang melihat masih ada anak-anak yang dibunuh itu masih pada duduk di bus mereka itu. Creepy. Tapi katanya semua berita ini itu gak benar. Jadi ada yang bilang sih kalau misalkan yang dilihat itu bukan roh dari anak-anak itu, tapi roh dari sekeluarga yang memang membeli bus itu untuk ditinggali sementara sembari menunggu rumah mereka direnovasi. Jadi bisa jadi arwah yang mereka lihat itu adalah sekeluarga ini, tapi gue nggak tahu mereka tuh meninggal di situ atau enggak ada referensi lebih jauhnya. But orang-orang yang dulu tinggal di sana percaya sih kalau cerita ini, yang mereka ngelihat hantu itu tuh bukan si pembunuh atau apa, tapi si para keluarga yang memang membeli bus itu. Tapi kejadian yang paling serem itu banyak cerita kalau misalkan mereka mencoba memindahkan bus ini, tapi usaha mereka gagal karena berujung ke kecelakaan atau kematian. So the haunted bus is really there. Sebagai penutup, for your information, kenapa Helltown ini juga disebut sangat-sangat angker? Karena sampai saat ini 2020 penghuni tetap Helltown itu adalah para orang meninggal yang dikubur di sana. Jadi sejak tahun 1700 ada di zaman suku Mingo, Lenape, dan bahkan sampai para modern people, mereka dikubur di sana, dan kuburan itu tidak diapa-apakan oleh entah itu para penduduk yang dulu atau pemerintah setelah membeli kota itu. Jadi mereka tetap meninggalkan si cemetery, kuburan itu as it is. Jadi yang dipercaya menghantui kota itu juga adalah para arwah-arwah dari yang dimakamkan di sana. So it's a ghost town. So creepy. Boom. Okay guys, so it's all for today. Gimana menurut pendapat kalian tentang ghost town ini? Apakah memang benar-benar haunted atau hanya kepercayaan orang-orang aja karena kota ini udah berpuluh-puluh tahun ditinggalkan dan tidak dihuni? Well, gedung aja kalau ditinggalin berapa tahun, berpuluh tahun aja akan menjadi angker ya. Jadi gimana sebuah kota yang memang konon banyak legenda-legenda mengerikan dan bahkan banyak kuburan yang ditinggalkan begitu aja di sana. Okay guys, so please leave your comment below and I'll be back with another mystery video.
Oke, sebelum gue tutup video ini, gue mau minta bantuan kalian sangat-sangat mau untuk subscribe dan like video gue, dan jangan lupa untuk share juga video gue kalau kalian suka yang di konten-konten yang ada di video gue ini. Dan gue berharap kalian menikmati video gue ini. Sekali lagi mohon bantuannya untuk subscribe dan like video gue karena ini masih newborn channel. So, see you guys. Have a great day.